Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahibil atiyah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil bariyah wa ala alihi wa sahbihi zawin nufusiz zakiyah. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. أما بعد. Yang kami hormati dan kami muliakan Tengku Imam Syekh yang telah menyediakan tempat serta perlengkapan sehingga kami bisa hadir dan solat pada tempat yang berbahagia ini. Yang kami hormati dan kami muliakan para pengurus Gerakan Pemuda Subuh serta anggotanya yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini telah memberikan kepercayaan kepada kami untuk berdiri di hadapan Bapak Ibu sekalian yang insyaAllah kami akan menyampaikan sedikit mau'izah. Mudah-mudahan bermanfaat untuk diri kami pribadi dan umumnya kepada seluruh para hadirin wal hadirat, para pencinta rindu Allah yang dirahmati oleh Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, rasa-rasanya saya tidak pantas untuk berdiri di sini. Ada kala itu dilihat dari kategori umur, saya tidak pantas untuk berdiri di hadapan Bapak Ibu sekalian. Walau itu dilihat dari kadar kemampuan ilmu, saya pun merasa tidak pantas. Namun karena demikian, izinkanlah Al-Fakir berdiri sejenak di hadapan Bapak Ibu sekalian menyampaikan beberapa patah kata yang insyaAllah bermanfaat. Hadirin wal hadirat, para perindu ridha Allah, para pencinta Rasulullah, syukur alhamdulillah Allah telah memilih kita untuk lahir dari seorang rahim ibu yang beragama Islam, sehingga lahirlah kita seorang hamba yang bertitel agama Islam. Lantas kenapa harus bersyukur Ustaz lahir dalam keadaan Islam? Karena agama Islamlah agama di mana setiap detik waktu yang kita lewatkan, bila hal tersebut kita lakukan, adakala perkara yang duniawi ataupun perkara-perkara yang lain, semua perkara yang kita lakukan, bila ini kita niatkan ibadah, maka akan bernilai pahala di sisi Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita semua beranjak dari rumah masing-masing, melawan tebalnya selimut, hangatnya kasur untuk datang kemari untuk solat berjamaah. Ini semua kelebihan fadilah berbeda dikarenakan niat apa yang kita cantumkan dalam hati. Apa karena niat kita pengen mendapatkan sanjungan dari tetangga? Niat kita adakala ingin memenuhi hanya karena kita sebagai anggota? Niat kita karena untuk menghidupkan lampu masjid? Ataupun niat kita hanya semata-mata ingin memenuhi perintah Allah, mengharapkan ridha Allah? Ini semua kita dapatkan kelebihan fadilah yang terdapat pada solat subuh berjamaah ini. Semuanya tergantung niat apa yang kita tanamkan dalam hati. Inilah indahnya agama Islam. Setiap perkara apa saja yang kita lakukan, baik itu perkara duniawi, mana contohnya? Seperti kita makan, mencari nafkah. Ini semua bila kita bisa meniatkan untuk ibadah, maka akan bernilai pahala di sisi Allah. Syukur alhamdulillah, Allah yang kedua telah memilih kita untuk menjadi umatnya Nabi Muhammad. Kenapa juga harus bersyukur menjadi umat Nabi Muhammad? Karena esok di yaumil mahsyar kelak, semua nabi dan rasul, bahkan kita
semuanya mengucapkan nafsi, nafsi. Pada kala itu tidak bermanfaat saudara, kerabat, harta, semuanya tidak bermanfaat. Semuanya mementingkan diri sendiri, mengucapkan nafsi, nafsi. Tapi Rasul kita Nabi Muhammad SAW mengucapkan ummati, ummati. Beliau mencari kemana umatku agar beliau memberikan syafaat kepada kita. Inilah kelebihan yang Allah berikan kepada kita. Berikutnya, kelebihan yang sampai sekarang masih bisa kita rasakan, di mana Allah telah memilih kita pada subuh yang berbahagia ini sebagai hamba Allah yang rukuk dan sujud menghadap ilahi Rabbi pada subuh yang berbahagia ini, menghadapi dinginnya pagi, dinginnya malam. Tapi Allah pada subuh ini telah memilih kita dari ribuan hamba-hamba Allah yang lain yang sekarang masih tidur dengan pulas. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah. Allah menegaskan kepada kita, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya engkau menghitung semua nikmat yang telah aku berikan, maka engkau tidak akan sanggup menghitungnya. Nikmat yang barusan kita sampaikan, nikmat-nikmat yang memang bisa kita rasakan secara fisik, nikmat-nikmat yang bisa kita lihat, sangat banyak lagi nikmat-nikmat Allah yang sampai sekarang belum bisa kita syukuri, yang tidak sanggup kita hingga. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, Al-Fakir ingin menyampaikan bagaimanakah cara kita bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan. Para ulama menjelaskan ataupun memberikan sedikit kategori ataupun kaifiat cara kita bersyukur, yaitu syukur yaitu seorang hamba mengoptimalkan seluruh potensi yang ia miliki untuk layaknya apa tubuh ini diciptakan. Mata kita diciptakan untuk melihat perkara-perkara yang dibolehkan oleh Allah. Lidah kita diciptakan oleh Allah untuk mengucapkan hal-hal yang diridha oleh Allah, berzikir, membaca Al-Quran, atau berbicara perkara-perkara yang baik. Telinga kita diciptakan oleh Allah untuk mendengar perkara-perkara yang baik. Bila ini sudah kita lakukan, maka tergolonglah anggota kita ini, mata, mulut dan lidah kita ini, semua bisa bersyukur kepada Allah. Maka dari ini para ulama membagi kategori syukur menjadi 3. Ada kala yang pertama syukur bil qalbi, syukur kita dengan hati kepada Allah, yaitu dengan meyakini bahwa setiap nikmat-nikmat yang telah Allah berikan ini semua berasalnya dari Allah. Kita memiliki harta yang begitu melimpah ruah, kita harus meyakini dalam hati kita ini adalah nikmat, ini adalah karunia, pemberian daripada Allah. Ada kalanya yang kedua kita bisa bersyukur dengan bil lisan. Ini pun bersyukur dengan lisan, para ulama masih membagi menjadi 3. Ada kala kita bisa bersyukur dengan lisan dengan mengucapkan terima kasih. Mengucapkan terima kasih ini adalah bagian syukur kepada Allah, karena disebutkan man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Barang siapa yang tidak bisa bersyukur kepada manusia, maka ia tidak bisa bersyukur kepada Allah. Maka mengucapkan terima kasih kepada siapa yang memberi, ini adalah bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Yang kedua, bisa kita bersyukur dengan lisan, yaitu dengan mengucapkan Alhamdulillah. Dan yang ketiga, kategori bersyukur dengan lisan disebut dengan tahaddus bin ni'mah. Kita mengucapkan, kita sering mengulang-ulang, sering membicarakan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan. Ini adalah bagian daripada syukur. Misalkan kita mampu hari ini membeli barang berharga, mobil misalnya. Kita boleh bilang-bilang ke tetangga, cuma dengan syarat bilang-bilang ini, tahaddus ini bukan berunsur untuk membangga-banggakan diri, tapi disebut dengan tahaddus bin ni'mah. Kita sering membicarakan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan. Ini juga merupakan kategori syukur bil lisan. Yang ketiga, syukur bil arkan. Syukur bil arkan adalah ini. Syukur yang tadi pertama didefinisikan, yaitu sarful abdi jami'a ma Allahu bihi khulika li ajlihi.
Syukur bil arkan adalah kita mengoptimalkan seluruh potensi yang kita miliki. Bambandum anggota, tak gerak, tak pegat anggota, berat semangat untuk tak ibadah kepada Allah. Ibadah yang dimaksud di sini kan hanya ibadah rukuk dan sujud, zikir dan lain sebagainya. Bahkan dan pegah guna bakfun, ibadah bisa kita lakukan perkara yang duniawi bila kita meniatkannya untuk ibadah, maka akan bernilai pahala di sisi Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan ini Al-Fakir mengajak para hadirin sekalian untuk meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah. Karena efek daripada syukur ini, walau kita tidak merasai, sangat besar. Dalam ayat Allah menjelaskan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang bisa bersyukur atas nikmatku, la azidannakum, niscaya akan aku tambah nikmat-nikmat tersebut. Wa la in syakartum, dan apabila seseorang kufur, tidak mensyukuri nikmatku, maka azabku sangat pedih. Dalam kata-kata lain, para ulama mengungkapkan efek dari kita bisa bersyukur adalah asyukru qaidun lil mawjud wa saydun lil mafqud. Ini syukur bisa menjadi pengikat, qaidun lil mawjud. Setiap nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita bisa kita ikat, kita kekang dengan yang namanya syukur. Dan ia juga bisa menjadi saydun, sebagai buruan terhadap perkara-perkara yang belum Allah berikan kepada kita. Maka syukur akan memburu setiap nikmat-nikmat yang Allah belum berikan kepada kita. Ini efek atau imbas daripada bersyukur. Hadirin para perindu ridha Allah, pencinta Rasulullah, setelah kita bisa bersyukur juga dalam setiap ibadah yang kita lakukan, ini tidak terlepas dari yang namanya godaan, tipu daya dari musuh kita, yaitu syaitan. Kita memang meyakini bahwa syaitan adalah musuh daripada kita, musuh yang hakiki daripada kita. Namun yang lucunya, kita meyakini bahwa syaitan adalah musuh daripada kita, tapi terkadang kita lupa kalau syaitan adalah musuh. Tapi syaitan menggoda manusia, tidak pernah lupa kalau manusialah yang berhak, yang selalu digoda oleh syaitan. Tapi kita sebagai manusia lupa terkadang kalau syaitan adalah musuh daripada kita. Kita kemari sudah dalam posisi menang daripada gangguan, godaan daripada syaitan. Beratnya selimut tadi sudah sanggup kita lawan. Namun pada hakikatnya syaitan terus akan menggoda kita. Kita belum bisa menang daripada godaan syaitan sampai kita meninggal. Sekarang ini kita masih bisa juga digoda oleh syaitan. Dalam solat saja syaitan mantang jid digoda getanyo hamba Allah. Karena janji syaitan selalu akan menggoda, selalu akan mencari teman untuk dijadikan temannya esok dalam neraka. Karena syaitan abadi dan kekal dalam neraka. Contoh, apakah dalam sembahyang mantang jid diganggu oleh syaitan? Nah, yang sembahyang laju, tapi pikiran kadang kadro, pikirannya entah kemana, tapi tubuhnya masih tetap. Maka dalam kitab dijelaskan, orang yang solat tidak khusyuk bagaikan lembu atau kerbau yang diikat tali kekang pada hidungnya. Ia sebenarnya pengen melawan seorang yang mengikat ia, cuman karena feeling dia yang mengikat ini memiliki tenaga yang kuat sehingga ia tidak melawan. Sebenarnya jiwanya pengen melawan. Ini diibaratkan orang solat dengan keadaan tidak khusyuk. Seorang lembu tadi sebenarnya ia pengen melawan si pemiliknya ini. Kadang kalaupun ia lawan, tetap pemilik ini akan kalah karena memiliki postur mungkin lebih kecil daripada lembu. Cuman gara-gara feeling dia tadi diikat, nyo yang tarik lum pasti lebih dega baklun. Gara-garanya binatang. Jadi ia tidak bisa melawan. Yang pada sebenarnya lembu ini pengen melawan si pemilik ini. Cuman gara-gara dia mempunyai feeling ataupun insting untuk melawan, ia tidak sanggup karena ia diikat. Begitulah orang solat.
tubuh ia tetap seolah-olah diikat, gerakan harus yang sedemikian, namun batin dia seolah-olah melawan, tidak pengen begitu. Mana buktinya? Pikirannya bisa melayang-layang kemana-mana. Ini adalah gangguan daripada syaitan. Maka kita manusia belum bisa terlepas dari gangguan dan godaan daripada syaitan. Contoh lain diibaratkan bahwa syaitan terkadang bukan hanya menghalangi kita untuk beribadah, namun terkadang ia memberikan peluang untuk kita beribadah cuma dengan cara yang keliru. Ini yang terkadang kita lupakan. Seseorang yang dermawan sering bersedekah, ia terus-terusan bersedekah. Syaitan di saat posisi lagi susah untuk digoda, karena pakiban pun dipegah oleh iblisnya, oleh syaitan, tetap gayat akan gemar sedekah, karena beliau adalah orang yang dermawan. Tapi oleh karena demikian, syaitan punya misi baru. Ia akan membiarkan seseorang tersebut tetap bersedekah, cuma dalam sela-sela ia bersedekah, ia tanamkan dalam hati seseorang yang dermawan tadi bahwa ia merupakan orang yang dermawan, yang sanggup bersedekah, sehingga syaitan terus mendorong ia untuk bersedekah, sehingga dengan sedekah tersebut dapat membuat beliau celaka. Celaka bagaimana? Beliau melupakan saudara kerabat terdekatnya, keponakannya yang mungkin membutuhkan harta dari beliau. Cuma karena tadi beliau sudah memiliki label dermawan, bahkan bisa-bisa beliau berhutang, gemutang untuk rumah sedekah karena bek gadah titel dermawan bunukan. Ini merupakan tipu daya daripada syaitan. Maka dari itu, terkadang dalam ibadah yang kita lakukan pun syaitan terus menggoda kita, walau itu bernilai ibadah, namun pada ujungnya kita keliru, kita masuk dalam pada kejelekan. Maka ingatlah, syaitan bukan hanya menegah kita untuk melakukan ibadah, karena terkadang kalau kita diperintahkan untuk melakukan hal yang jorok, hal yang jelek, kita tidak akan mau. Namun syaitan membujuk kita untuk melakukan hal yang baik, namun pada ujungnya kita akan mengalami kejelekan. Gara-gara apa? Gara-gara salah cara. Maka teruslah berbuat baik dan belajar bagaimana cara berbuat baik yang sebenarnya, agar ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah. Hadirin wal hadirat, para perindu ridha Allah, para pencinta Rasulullah. Yang pertama sudah tadi kita menyampaikan tentang syukur. Yang kedua sudah tadi kita menyampaikan dalam sela-sela ibadah kita, walau itu hal yang baik, adanya gangguan daripada syaitan. Yang terakhir, yang ketiga, pada kesempatan kali ini, mungkin dengan melalui mimbar ini kita bisa lebih semangat lagi untuk beribadah, karena kelebihan-kelebihan yang terdapat pada solat subuh, apalagi dikerjakan secara berjamaah, ini sangat banyak. Mungkin bila kita menguraikan pada pagi ini saya tidak habis. Banyak kelebihan dan keutamaan yang terdapat pada solat subuh, apalagi dikerjakan secara berjamaah. Di antaranya, ibadah solat subuh dijelaskan dalam hadis, barang siapa yang mengerjakan solat insya secara berjamaah, maka ia telah mengerjakan solat sepersetengah malam. Yang sudah mengerjakan solat insya secara berjamaah, seolah-olah ia telah mengerjakan solat malam setengah malam. Dan dilanjutkan hadis tersebut, barang siapa yang telah mengerjakan solat subuh secara berjamaah, maka seolah-olah ia telah mengerjakan sepenuh malam, telah mengerjakan solat malam sepenuh malam. Maka bila tadi malam di antara kita ada yang mengerjakan solat insya secara berjamaah, dan alhamdulillah pada subuh ini sudah mengerjakan solat subuh secara berjamaah, alhamdulillah kita sudah tergolong kepada orang-orang yang melakukan ibadah malam semalam penuh. Banyak lagi hadis-hadis lain yang memiliki keutamaan besar pada subuh ini, pada sembahyang subuh secara berjamaah, sangat banyak. Maka alhamdulillah, sebenarnya saya merasa senang, merasa sangat
mereka memberikan apresiasi kepada para guru-guru kami yang telah mendirikan gerakan pemuda subuh ini. Maka dengan inilah kita doakan semoga untuk kedepannya gerakan pemuda subuh atau GPS Lok Semawe ini bisa semakin berkembang, bisa semakin jaya, yang insya Allah kita berharap semuanya masyarakat kota Lok Semawe bisa menjadi para pejuang-pejuang subuh, bisa melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Alhamdulillah, dengan adanya guru-guru kita, mungkin setidaknya dengan adanya rasa-rasa malas, kita ini sudah bisa hadir karena adanya tamu yang datang ke tempat kita. Ma'syaral muslimin yang dirahmati oleh Allah, berbicara kelebihan mungkin sangatlah banyak. Mungkin kelebihan tersebut sudah duluan Bapak Ibu ketahui bersama. Di antara kelebihan-kelebihan memang sangat banyak kelebihan dan keutamaan salat subuh. Bahkan dijelaskan dalam ayat Al-Isra ayat 78, para malaikat pun pada subuh ini bersaksi. Malaikat yang mengambil jatah malam, subuh ini mereka berganti dengan malaikat yang mengambil jatah pagi. Dijelaskan bahwa ketika malaikat yang memiliki jatah malam berganti dengan malaikat yang memiliki jatah pagi naik ke langit, Allah akan bertanya, sedang apa hambaku? Malaikat akan berkata, ketika kami datang pada waktu asar, mereka sedang sholat ya Allah. Dan ketika kami pergi pun pada waktu pagi, mereka sedang sholat ya Allah. Para malaikat asar dengan malaikat subuh menyaksikan ibadah yang kita lakukan. Maka sekarang ini walau kita tidak merasa, ada malaikat yang sedang menyaksikan ibadah kita. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah, mungkin karena ilmu pun terbatas, ini saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan pada kesempatan yang berbahagia ini bisa memperkuat tali silaturahmi kami, dan mudah-mudahan kita doakan semoga kita dengan berkumpul kita pada masjid ini, semoga Allah kumpulkan kita kembali bersama Rasulullah SAW dalam syurganya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma wafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.